Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi dengan Ustadzah dengan materi matematika hari ini, yaitu penjumlahan, pengurangan, serta perkalian dan pembagian dalam berbagai bentuk soal. Untuk slide yang pertama, Ustadzah akan menyampaikan berbagai contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Di sini Ustadzah memakai soal bentuk cerita, yaitu sebanyak 1476 penduduk desa Banjari sebagai buruh tani. Kemudian ada yang sebagai nelayan, yaitu 1345. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah seluruh penduduk yang bekerja sebagai buruh tani dan nelayan? Jawab yang pertama, ini ada cara 1 dan 2 ya. Cara yang pertama kita uraikan sesuai dengan nilai tempatnya. Di sini ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi 1476 kita uraikan dengan nilai tempatnya. Kemudian dijumlahkan dengan 1345 juga diuraikan sesuai dengan nilai tempatnya. Maka ketemu 2821. Nah, cara yang kedua adalah cara yang singkat. Ya, langsung kita jumlahkan saja 1476 ditambah 1345. Nah, kita hitung mulai dari kiri. 6 dan 5 itu menempati nilai satuan. Jadi kita hitung sesuai nilai tempatnya. 6 ditambah 5 itu adalah 11. 11 itu mempunyai satuan 1. 1 kita tulis, kemudian di situ dia nyimpan 1. 1 ditambah 7 8, 8 tambah 4 20. Kita tulis 2. Menyimpan tidak? Menyimpan tidak anak-anak? Menyimpan. Satuannya kita tulis 2. Kemudian dia nyimpan 1, jadi 1 tambah 4 5, 5 tambah 3 8. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2821 ya. Jadi itu caranya menghitung. Dengan cara menyimpan itu kita hitung dari tempat satuannya dulu. 6 tambah 5 11, 1 ditulis. Kemudian nyimpan 1, 1 tambah 7 8, 8 tambah 4 12, 2-nya ditulis, nyimpan 1 ya, dan seterusnya sampai menghasilkan angka 2821. Kemudian Ustadzah beri contoh pengurangan, yaitu 306 dikurangi 192. Nah, kita hitung dari nilai tempat satuannya dulu. 6 dikurangi 2, 4. Sudah tentu. Sekarang giliran 0 dikurangi 9. 0 dikurangi 9 tidak bisa karena 0 angkanya lebih kecil dari 9. Maka dia harus ngambil 1 puluhan di depannya, angka 1 di depannya ya, menjadi 0 ya. Menjadi ngambil 1 menjadi 10. 10 dikurangi 9 ya. 10 kurangi 9 ada 1. Kemudian yang angka 3 tadi diambil 1, dia tinggal 2. 2 dikurangi 1, 1. Sehingga hasil akhirnya 306 dikurangi 192 adalah 114. Slide yang kedua adalah penjumlahan dengan menyimpan. Di sini Ustadzah memberikan contoh, yaitu 123 ditambah dengan 68. Kita hitung mulai dari tempat satuan dulu. 3 ditambah 8 11. Satuannya 1 kita tulis 1, nyimpan 1. 1 ditambah 2 3, 3 tambah 6 9. Kemudian 1 ditambah 0 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 191. Kemudian anak-anak, yang berikutnya adalah tentang perkalian. Nah, di sini Ustadzah akan mengingatkan kembali bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh 4 kali 2 artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya 4 kali. Hasil akhirnya berapa? Yaitu 8. Nah, sekarang Ustadzah akan ini coba ya, kita akan belajar tentang perkalian bersusun. Contoh 45 dikalikan 2. Nah, kita kalikan dulu angka yang menempati tempat satuan, yaitu 5 dan 2. 5 kali 2 itu 10. Karena di sini tempatnya satuan, maka 10 itu satuannya 0. 0 kita tulis, kemudian satunya kita simpen. Di atasnya 4. Ya. Kemudian kita kalikan. 4 dikali 2 8. 8 ditambah 1 yang kita simpen tadi berapa? 9.
Di sini kita tulis 9. Jadi 45 dikali 2 sama dengan 90. Nah, sekarang anak-anak slide yang ketiga, yaitu perkalian ratusan dengan satu bilangan. Contoh, 354 dikalikan 8. Di sini yang kita kalikan dulu adalah tempat satuan dulu ya. Di sini satuannya 4. 4 kali 8, 32. Kita urutkan duanya, urut dengan apa ini? Dengan tempatnya satuan yaitu 4. Kemudian setelah 4 kali 8 sudah, maka sekarang giliran kita yang puluhan. Puluhannya di sini adalah 5. 5 dikali 8. Berapa? 400. Kita tulis 400. Kemudian 3 kali 8. Nah, setelah puluhan kita kalikan yang ratusan. 3 kali 8 berapa? 2400. Nah, nulisnya di ini ya, dari kiri ya, 004.2. Kemudian kita jumlahkan semuanya hasil perkalian dari 4 satuan, 50-an dan 300-an ya. Kalau 4 kali 8 tadi hasilnya 32, kemudian 5 kali 8 400, 3 kali 8 2400. Kita jumlah semuanya. 2 ditambah 0 tambah 0 hasilnya 2. 3 tambah 0 tambah 0 hasilnya 3. 4 ditambah 4 hasilnya 8 dan 2 hasilnya 2. Hasil akhir dari 354 kali 8 adalah 2832. Nah, itu perkalian ratusan dengan satu bilangan. Nah, sekarang ya kita coba lagi perkalian di sini 57 kali 2. Ini kalian boleh langsung ya. Kalau perkalian satu angka apa ini? 2 angka dengan satu angka boleh langsung. 7 kali 2 berapa? 14. 4 kita tulis, simpan 1. 5 kali 2 berapa? 10. 10 tambah simpanannya 1 tadi 11. Berarti ditulis 114. Kemudian 25 kali 4. 5 kali 4 20. Nolnya satuannya 0. Kita tulis 0, nyimpen 2. 2 kali 4 8. 8 ditambah 2 10. Langsung nilainya 100. Nah, begitu pula contoh yang B tadi ya, 244 dikali 3. Di situ 244 satuannya 4, puluhannya 4, ratusannya 2. Kita kalikan dari yang satuan dulu. 4 kali 3 12. 4 kali yang puluhan sekarang 4 kali 3 40 kali 3 120. Kita tulis di bawahnya. Kemudian yang ratusan 200 kali 3 600. Nah, sekarang kita jumlah 12 ditambah 120 ditambah 600 hasilnya 732. Nah, ini berlaku juga untuk 63 kali 3 ya, seperti yang contoh yang pertama tadi. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar tentang porogapit atau pembagian bersusun ke bawah. Ya, mungkin kelas 2 kemarin sudah pernah diajarkan oleh Ustadzah yang ajar kelas 2. Nah, sekarang ini kita perdalam lagi di kelas 3. Nah, sekarang Ustadzah memberikan contoh 75 dibagi 3. Ya, 75 dibagi 3. 75 itu satuannya 5, puluhannya 7. Maka kita ambil angka yang terbesar, kita ambil puluhannya dulu kalau membagi. Angka yang di depan dulu yang kita bagi ya. Di sini puluhannya adalah 7. 7 dibagi 3 itu artinya 3 kali berapa yang nilainya dekat dengan 7. Ternyata 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Kita tulis 6 di bawahnya. Ya, yang paling dekat dengan 7 itu adalah angka 6, betul. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian kita kurangi, 75 dikurangi 6 adalah 15. Nah, sekarang 3 dibagi 15 dibagi 3. 3 kali berapa hasilnya 15? Ternyata 3 kali 5 adalah 15. Maka kita tulis hasilnya di atasnya 75 itu ya, 5. Setelah ditulis di atas, maka dikalikan dengan yang di sampingnya. 5 kali 3 adalah 15. Nah, sekarang kita kurangi 15 dikurangi 15 hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti sudah tepat. Maka hasil akhir dari 75 dibagi 3 adalah 25. Kemudian contoh yang kedua, 150 dibagi 3. Kita ambil angka yang depan. Angka depan itu berapa? 1. Kalau 1 dibagi 3 enggak bisa.
Ambil angka berikutnya 5, sehingga 1 dengan 5 kalau digabung 15. 15 dibagi 3. Ya, 3 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 15 atau tepat 15. Maka 3 kali 5 adalah 15. Maka hasilnya di atasnya kita tulis dengan warna biru itu ya, 5. Kemudian setelah tulis di atasnya 5, maka dikalikan 5 dikali 3 hasilnya 15. Setelah itu kita kurangi 15 dikurangi 15 berapa? 0. Nah, ada sisa angka 0 yang belum dibagi. 0 dibagi 3 hasilnya 0. Ya toh, kita tulis. Sehingga hasil akhir dari 150 dibagi 3 adalah 50. Nah, begitu pula anak-anak, contoh yang berikutnya 264 dibagi 6 itu sama caranya dengan yang Ustazah sampaikan tadi. Nah, mungkin nanti kalau ada yang belum jelas bisa kita bahas ya pada pertemuan Zoom minggu depan ya. Dan semoga materi yang hari ini kita pelajari mulai dari penjumlahan bersusun panjang, penjumlahan dengan menyimpan, pengurangan dengan meminjam, kemudian perkalian ratusan dengan bilangan 1 angka, kemudian pembagian atau porogapit mulai dari ratusan atau puluhan ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Ustazah mohon maaf jika ada yang salah dan Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.